namanya. Hari ini kita akan coba belajar dari apa yang dicontohkan oleh murid-murid Yesus yang belum lama ditinggal oleh Yesus. Kita akan mencoba membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan 12 kita akan membaca. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Begini bunyinya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Ayat yang ke-11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita belajar dari contoh murid-murid Tuhan Yesus yang Bapak Ibu memperhatikan ketika proses penangkapan Yesus, penyaliban Yesus, mereka begitu kocar-kacir, tetapi mereka begitu setia di tengah-tengah keraguannya, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Perjumpaan murid-murid Yesus dengan Kristus yang bangkit, yang juga secara jelas memperlihatkan bukan mereka yang mencari-cari, tapi Yesus yang hadir di tengah-tengah persekutuan mereka. Ini sangat mengubah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid yang tadinya seperti saya dan saudara yang gentar, yang ragu, yang takut. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, sungguh-sungguh mereka berbeda dari sebelumnya. Mereka menjadi murid-murid yang berani. Mereka menjadi murid-murid yang tidak ragu. Mereka menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh dengan gegap gempita sukacita memberitakan siapa Yesus kepada siapa saja yang mereka jumpai. Nah saudara, konteks yang kita baca hari ini adalah kisah bagaimana murid-murid Yesus secara khusus Petrus dan Yohanes sedang ada di depan orang-orang, imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang sedang menghakimi atau mengadili dia. Dari statement yang dikatakan, pernyataan yang saya dan saudara sedang baca ini adalah pernyataan dalam situasi yang tidak kondusif. Pernyataan dalam situasi terancam, terintimidasi. Bukan oleh orang banyak, maksud saya bukan oleh orang kebanyakan, tapi oleh pemimpin yang saya percaya di antara mereka lah yang memutuskan, yang memprovokasi Yesus disalib. Tapi saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Karena kejadian ini kan ketika Simon Petrus melakukan pengajaran, mengajar tentang Kristus, juga menyembuhkan atau melakukan mujizat terhadap orang yang lumpuh menjadi bisa berdiri. Apa yang dia sampaikan? Dengan jelas dia berani katakan,
Bahwa kalau kami bisa berdiri di sini, kalau kami bisa membawa orang yang lumpuh ini berdiri, kami bisa mengajar secara sederhana, apapun yang kami lakukan ini karena Kristus. Maka mereka tidak mengklaim kuasa itu darinya. Tapi dia jelas katakan, Yesus yang kamu salibkan, tetapi yang dibangkitkan oleh Allah. Yesus yang dibuang oleh tukang, yaitu kamu katanya. Tapi yang sudah menjadi batu penjuru. Saudara, satu kesaksian yang tegas, satu kesaksian yang berani, satu kesaksian yang sungguh-sungguh berpusat Kristus yang disaksikan, bukan dirinya. Saudara, hari ini saya sedang mengajak kita untuk membahas, untuk belajar bagaimana atau kita mengerti bagaimana Kristus itulah satu-satunya juru selamat. Saudara, kita coba membaca sekali lagi ayat yang ke-12 ya. Kita baca sekali lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ayat ini kan ayat yang populer. Tapi ayat yang sering disalahpahami. Bukan hanya oleh orang luar, tapi karena oleh kita, orang Kristen. Karena pemahaman ayat ini seringkali membuat kita seolah-olah sombong. Ya, bangga boleh ya, tapi sombong salah jadinya. Nah, ada orang juga yang memahami ini kok itu egois banget. Itu kan pengakuanmu, pengakuanku tidak. Bagi orang lain. Ya. Apalagi dalam konteks kehidupan seringkali dianggap ini seolah-olah kita tidak tolerir terhadap orang lain. Saudara, pemahaman-pemahaman itu perlu kita luruskan ketika kita memahami ayat ini. Karena ketika pengakuan atau pernyataan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu bukan sedang berbicara supaya berarti yang tidak percaya itu menjadi musuh kita, bukan. Ini justru menjadi ayat yang sebenarnya merupakan tugas berat bagi saya dan saudara. Maka saudara, saya ingin mengajak kita melihat dua hal yang penting hari ini menyangkut ayat ini. Pengertian yang pertama, saudara, yang saya ingin ajak kita belajar adalah pengertian bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Saudara, akhir-akhir ini begitu banyak jalan dibangun ya. Dan Bapak Ibu bisa pilihlah mana yang Bapak Ibu suka. Ya, pengen jalan yang panjang, ya silahkan. Yang sempit tapi cepat sampai, silahkan. Ada banyak pilihan untuk mencapai satu tempat. Ya, saudara, kalau itu banyak pilihan jalan, Anda lebih gampang ya. Ya terserah, masing-masing dong, sesuai selera. Nah, tetapi menyangkut keselamatan, persoalannya adalah cuma satu jalan. Saya suka gambarkan begini secara sederhana. Siapa yang rumahnya jauh di sini? Yang jauh ya, yang contoh kalau dekat kan 3 jalan kaki kan? Yang jauh, hampir semua jauh ya. Umpamanya lah kita mau sampai siapa yang di Depok, Cibubur ya. Depok bisa macam-macam loh jalannya, bisa kemana-mana. Jadi kalau orang-orang jemaat yang tinggalnya di Depok, yang penting nyampe di rumahnya lah. Terserahlah kami mau lewat mana, betul kan? Paling yang bisa Bapak Ibu sarankan, kalau pengen pendek lewat sini loh. Iya kan? Tapi coba saudara bayangkan kalau seumpamanya Depok itu cuma satu jalannya. Atau Cibubur itu cuma satu.
Apakah Anda akan biarkan tuh orang lewat jalan yang lain? Karena gak akan nyampe ke sana. Pasti Anda akan paksa atau Anda akan saran, ayo lewat sini. Kalau ngengkel Pak bagaimana? Apakah kalau ngengkel menjadi musuhmu? Kamu kok ngengkel sih? Enggak, saya kira ya. Ya paling gak nyampe aja tempat. Nah, saya mengilustrasikan secara sederhana supaya kita memahami apa artinya kalau Kristus itu satu-satunya jalan. Ketika Kristus satu-satunya jalan berarti ada beberapa yang kita perlu pahami. Yang pertama, saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa kebutuhan terbesar orang itu sebenarnya keselamatan. Orang mau menjual apa saja, orang mau berkorban apa saja, yang penting selamat. Tetapi sayangnya, ada banyak kebutuhan-kebutuhan mungkin di bawah sekunder ya. Sekunder pun enggak maksud saya. Tapi itu sering mengaburkan. Seolah-olah itu kebutuhan yang paling penting dalam diri kita. Kebutuhan yang utama itu adalah keselamatan. Sudah, untuk apa Anda makan? Untuk apa kita minum? Untuk apa kita olahraga? Untuk apa kita periksa kesehatan rutin? Pasti jawabnya sama. Kita pengen sehat, kita pengen selamat, minimal di dunia ini kan. Itu artinya saudara, keselamatan itu kebutuhan yang sangat penting. Dan yang menjadi garis bawah, yang perlu kita garis bawahi, keselamatan itu tidak bisa kita dapatkan dari yang lain kecuali dalam diri Yesus. Saudara, keselamatan itu tidak kita bisa dapatkan dari yang lain kecuali dari Yesus. Nah, kalau kita berbicara berikutnya pengertian bahwa Tuhan satu-satunya jalan keselamatan, berarti apa? Berarti diri kita pun sendiri nggak bisa mencarinya. Nah, saudara, ini selama bulan 4 saya sering sampaikan prinsip ini. Karena sekarang saudaraku ada dua yang menonjol diangkat di media dan sebagainya. Satu, orang yang memamerkan kekayaannya, kelompok satu. Ya, flexing itu ya, semua dipamerkan, pokoknya ditunjukkanlah kekayaannya, masih muda, kaya raya, ya kan? Itu yang ditunjukkan. Sekalipun sekarang udah turun. Tapi kelompok yang lain, kaya raya tapi penampilannya sederhana. Ini dua apa ini ditampilkan. Saya yakin semuanya kagum, ya, salut kepada yang kaya raya tapi sederhana. Tetapi saudara, ini bisa mempengaruhi cara pemikiran kita. Karena banyak orang itu demen atau suka, oh dia lo baik. So kalau baik kenapa? Keselamatan kita tidak bisa kita dapat sekalipun dengan berbuat baik. Tidak bisa. Saya sedang tidak menghargai orang berbuat baik, bukan. Saya sedang mengajak kita lihat satu fokus tentang keselamatan kita. Nah, pemahaman yang ketiga yang saya dan saudara ingin mengerti adalah tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu berarti tidak ada pengharapan untuk keselamatan selain di dalam Yesus. Nah, makanya kadang saya heran ya, kalau kita orang yang sudah di dalam Yesus tapi seolah-olah mencari pengharapan di tempat lain. Tadi malam saya bersama anak-anak muda pergi ke Tambun dan saya menyampaikan satu renungan singkat tentang Thomas. Cerita Thomas ini sangat unik dan saya sangat senang melihatnya di filmnya. Thomas ini orang yang sangat setia kepada Tuhan sebetulnya. Dia bahkan
murid yang mungkin setia mati lah gitu ya. Karena waktu Yesus bicara kepada murid-murid, dia mendengar berita tentang Lazarus yang meninggal, Yohanes pasal 11, kan itu Yesus pengen pergi ke tempat Lazarus. Nah sementara sebetulnya di tempat Lazarus itu Yesus ditolak di daerah itu. Nah waktu Thomas mendengar Yesus mau pergi ke sana, apa yang Thomas bilang kepada murid yang lain? Ayo kita pergi mati bersama-sama dengan dia. Oh artinya Lazarus bukan Thomas bukan murid yang sekedar murid. Termasuk waktu Yesus berbicara dalam Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup. Thomas itu angkat tangan, Guru, tunjukkanlah kami jalan ke situ. Kami gak tahu ke sana bagaimana. Jadi murid yang bukan sembarangan sebetulnya. Tetapi saudaraku, ketika Yesus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit, dia justru ingin cari di tempat yang lain. Makanya dia nggak dapat. Akhirnya ketemu di mana? Ketika Thomas kembali dalam persekutuan. Saya sedang menggarisbawahi Yesus satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Tapi anehnya banyak orang Kristen mencari pengharapan di tempat lain. Kan aneh itu. Ironis sebetulnya. Yesus itu satu-satunya pengharapan. Tapi kok orang yang mengaku percaya Yesus carinya pengharapan di tempat yang lain. Padahal tadi apa? Hanya satu jalan. Dan yang terakhir dari bagian ini, saya mau jelaskan begini. Sekalipun sepertinya banyak nama-nama, ajaran-ajaran yang menjanjikan keselamatan, yang memberikan keselamatan, tapi sebenarnya tidak. Saya suka nonton film action yang kelahi-kelahi gitu, tapi saya tidak begitu suka tembak-tembakan. Saya senang itu yang bela diri gitu ya, yang masih gunakan ilmu. Nah salah satu ilmu kan biasanya kalau bela diri itu kan ada yang bisa menjadi banyak, orangnya menjadi banyak. Apakah itu dengan ilmu atau dengan kaca, alat kaca itu? Jadi orang susah, ini ngasih bukan, ini ngasih bukan, ini ngasih bukan. Sepertinya sama. Sepertinya itu asli, ketika ditembak, oh bukan asli. Ini sebenarnya asli, ketika ditinju, oh bukan asli. Ada banyak orang seolah-olah menawarkan keselamatan. Seolah-olah ajaran ini menawarkan keselamatan, memberikan pengharapan. Tetapi saya mau katakan tidak, cuma satu. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Nah sekarang, kalau Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Tadi saya katakan kan, ini bukan bicara egois. Ini bukan sedang berbicara berarti kita membenci orang yang tidak di dalam Yesus. Bukan, sama sekali bukan. Tetapi, kalau saya secara logika gini, saudara. Sebenarnya lebih enak itu kalau jalannya banyak ya. Secara logika kalau ini ya. Jalan banyak berarti ya udah suka-sukanya aja. Saya pilih jalan sini ya. Silakan Bapak di sana, silakan. Enak ya? Tapi persoalannya tidak banyak. Makanya saya tuliskan begini. Apabila ada jalan lain, sebetulnya kita, saya dan saudara orang percaya, gereja kita bisa bersantai. Orang banyak jalan kok. Gak apa-apa dia lewat sana, dia lewat sana, lewat sana. Tetapi masalahnya hanya satu. Berarti apa artinya? Dampaknya. Kalau tidak ada jalan lain, maka gereja kita harus bekerja keras. Cuman satunya jalannya. Anda taunya jalannya. Anda diam? Anda ingat waktu cerita di kitab Raja-Raja?
Ketika orang dikepung tentara, orang Israel itu, di situ ada sekumpulan orang kusta yang sudah lama nggak makan. Dia bilang gini, kalau kita bertahan di sini terus, kita akan mati. Kalau kita mau masuk kota, ke perkemahan itu orang-orang tentara itu, kita ada kemungkinan hidup atau mati kan? Kalau ada makanan hidup dong. Kalau nggak ada atau dibunuh orang itu. Singkat cerita mereka datang dan menjumpai makanan banyak karena pasukan itu pergi. Saya mau katakan apa yang dikatakan orang sakit kusta itu. Alangkah jahatnya kita. Kalau ini ada makanan, sementara yang di dalam kerajaan mati. Maka orang kusta ini pergi. Orang itu pergi ke dalam kerajaan. Menceritakan ada makanan. Apakah Anda yang sudah tahu jalan keselamatan itu diam saja? Apakah saya dan saudara yang sudah mengerti hanya satu jalan keselamatan ini, saudara diam saja? Udahlah, biar aja aku selamat. Biar aja mampus kamu. Saya kira orang yang paling jahatnya itu, saudara, nah saya senang kalau kebaktian 2 ya. Kebaktian 2 agak santai kan, paling lapar sedikit ya. Tadi kebaktian 1 cepet-cepet soalnya. Suatu ketika, saya sering mungkin saksikan ini ya, karena ini pengalaman yang berkesan bagi saya. Saya sedang mendekati orang yang belum percaya, supaya percaya. Saya sering lah main ke rumahnya, sambil bantu-bantu gitu saya sering. Nah mungkin sekali waktu saya pas datang itu waktunya nggak tepat baginya, tapi saya kira itu waktu yang tepat lah ya. Pada waktu saya datang dia marah kepada saya. Dia bilang gini, Pak Sumardi pengen semua orang jadi Kristen. Itulah ngomongnya sama saya. Nah pada waktu itu ketepatan di jalan Daan Mogot itu ada lubang besar yang di apa sana. Nah itu hanya dikasih pohon pisang. Biasa kan kita kalau jalan berlubang kasih pohon pisang. Jadi kadang aneh juga ya. Orang takut pohon pisang jadi lewat si pinggirnya kan. Jadi saya bilang gini, Bu, Ibu lihat jalan di depan enggak? Kenapa Pak Sumardi? Mungkin enggak nyambung kan orang dia bilang gitu kalau saya tanya jalan di depan. Kenapa Pak Sumardi? Itu jalan yang berlubang di depan. Iya lihat, seumpamanya ibu dari Alah Pesing atau Grogol. Ibu belum pernah lihat jalan yang berlubang itu. Saya dari arah Tangerang. Saya kenal ibu. Terus itu jalan sangat berbahaya. Saya mau bertanya, apa yang saya akan lakukan sama ibu? Ya Bapak kasih tahulah. Ya, saya akan kasih tahu itu berlubang, itu bahaya. Jadi saya hanya ingin orang yang saya kenal mengerti keselamatan. Dan puji Tuhan akhirnya dia terima Tuhan memang. Sekalipun banyak penganiayaan yang dia terima. Setelah dibaptis dia dihantam saudaranya itu mukanya sampai benjol semua. Ya. Saudara, saya sedang bercerita hal yang penting. Anda dan saya tahu keselamatan. Ada orang yang belum tahu. Andalah yang harus menunjukkan jalannya, ini loh jalannya. Maka celakalah saya dan saudara kalau kita diam saja. Sementara kita sudah tahu jalannya. Yang pertama, itu pengertian. Yesus satu-satunya jalan. Enggak ada jalan lain, ya. Maka saya dan saudara harus lebih bekerja keras lagi membawa orang. Jadi saudara, kita motivasinya tidak lain supaya orang itu selamat. Nah, kita jangan musuhi kok, dimusuhi orang supaya selamat kok. Ya. Ini prinsip yang sangat penting ya. Yang kedua, saudara. Apa buktinya kalau saya dan saudara sudah percaya Yesus? Sebagai satu-satunya jalan loh ya, poinnya di sini. Kan tidak ada nama lain yang olehnya ya manusia dapat memperoleh keselamatan. Sekarang pertanyaannya, apa buktinya? Saudara, saya yakin kalau saudara ikut KKR atau ibadah ini ya, sekalipun ibadah biasa, Anda sudah nyanyi, ya kemudian ditanya, apakah saudara yakin percaya Yesus bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat?
Saya yakin kalau sudah tantang, ada amin. Sudah pasti akan spontan jawab apa? Amin. Karena hari ini ditanya. Saudara, Bapak gereja kita John Wesley itu seorang pendeta. Dia bukan hanya pendeta. Dia keluarga anak pendeta. Jadi anak pendeta jadi pendeta. Keluarganya di atas-atasnya itu orang-orang yang beriman, teguh. Dan dia sudah pergi bermisi. Dia tahu Yesus juru selamat dunia. Dia mengajarkan dan menyampaikan kepada orang lain. Tetapi kapan, bila mana itu diuji? Ketika dia ada dalam situasi krisis yang mengancam kehidupannya. Ketika dia naik kapal, kapal dihantam badai, dia bingung. Lah orang itu kok pada sukacita, kok saya ketakutan? Ya kalau sedang di sini semua, amin ya. Tapi coba kita di rumah sakit, kita lagi krisis, samping kita satu pergi, gimana rasanya? Apakah kita bisa nyanyi? Makin dekat Tuhan, bisa? Saya kira hanya film Titanic itu. Tetapi ketika kita memiliki iman yang sungguh, teruji toh. Nah makanya saudara, orang yang tidur nggak bisa membangunkan orang tidur. Tahun lalu di bulan Mei saya angkat salah satu topik khotbah John Wesley adalah bangunlah kamu yang tertidur. Saya nggak bisa membangunkan orang tidur kalau saya tidur. Syarat pertama saya bisa membangunkan orang adalah saya bangun. Hanya orang bangun yang bisa membangunkan orang tidur. Ya. Sama. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sudah mengalami keselamatan yang bisa membawa orang kepada keselamatan itu. Saya sedang tidak bicara pengetahuan. Saya sedang tidak bicara teori. Saya sedang mengajak Anda dan saya sendiri mengalami kebenaran ini. Ya saudara, ketika kita ditanya apakah kamu percaya kepada Yesus yang satu-satunya itu, tindakan apa yang saya dan saudara lakukan? Memang kalimat ini umum sepertinya. Berseru, tobat, berpaling, tetapi memang hanya dengan cara itu saya dan saudara bisa mengalami kuasa nama Yesus itu. Kuasa yang saya maksud bukan kuasa-kuasa yang menyembuhkan orang, bukan. Saya sedang fokus bagaimana saya dan saudara memiliki otoritas kuasa memberitakan Injil kepada orang lain. Itu makanya saudara, ketika kita berbicara tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan, saya dan saudaralah yang harus menyampaikannya. Tanpa sadar sebenarnya di gereja itu ada kriteria-kriteria jemaat yang baik atau yang tidak baik ya. Nah saya sebut yang baik saja. Yang tidak baik, enggak lah, saya enggak punya kriteria ya. Jemaat yang baik itu apa sih kriterianya? Ya, datang kebaktian dan acara-acara gereja yang lainnya secara teratur. Minggu ada, ya kan? Hari Kamis sudah mulai doa malam ya Bapak Ibu. Silakan datang. Hari Kamis kita mulai jam 6. Kita sudah mulai buka tatap muka. Ya. Rajin datang gereja. Itu kan kriteria jemaat baik. Kemudian apa lagi? Rajin datang, kemudian rajin memberi persembahan. Dia baik loh, rajin datang. Dia rajin beri persembahan, ya kan? Apalagi? Mendukung program gereja. Pokoknya saya ada program, siap Pak saya mendukung, pokoknya mendukung. Baik kan ya? Ya. Enggak buruk kan ya? Memang baik ini. Nah apalagi tambah satu lagi.
Kalau hukum Taurat kan ada 10. Nah ini ada hukum di gereja, ada hukum ke-11. Apa itu hukum ke-11? Nggak suka buat masalah. Ini kan orang baik kan, jemaat baik kan. Tetapi dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini tidak cukup. Saudaraku, jangan salah paham ya. Aktif kebaktian, memberi persembahan, mendukung program, bahkan gak buat masalah, itu tidak cukup. Jangan salah paham. Saya khawatir minggu depan gak ada yang datang. Kata Sumardi kan gak bagus datang ke gereja. Bukan gak bagus. Itu baik. Saya sedang bicara tidak cukup. Kenapa? Karena ada satu tugas utama yang saya dan saudara harus kerjakan. Apa itu? Yang kita sedang bicarakan. Menjangkau orang yang belum mengenal Kristus. Menjangkau orang yang terhilang. Dengar baik. Menjangkau orang yang terhilang. Bukan saudara yang menghilangkan diri. Karena saya pernah jumpai, bukan di sini aja ya, bukan di sini. Di tempat-tempat juga soal gitu. Pak Sumardi, cari dong saya, kan saya domba yang hilang. Masa domba yang hilang ngomong? Ya, itu menghilangkan diri. Ya, mana ada umpamanya uang Anda hilang. Di sini dong, ini uangmu. Enggak ada, namanya hilang. Jangan pula kita ini saya ini menghilangkan diri. Pak, tolong cari saya. Bukan. Kita tugasnya mencari yang hilang. Saudara, ada satu poin yang sangat penting sebenarnya. Ketika kita sibuk mencari orang hilang, maka gereja itu akan betul-betul lebih sukacita dan semangat. Maka saudara tidak cukup aktif saja. Tidak cukup memberi persembahan saja. Tidak cukup mendukung program saja. Tidak cukup tidak membuat masalah saja, tapi pergi. Ya. Hari ini kan hari buruh. Suka kita sebut dengan istilah May Day ya, May Day. Benar atau enggak itu istilahnya? May Day. May Day ini kan May Day, May Day. Ini kan May Day ini kan sebenarnya help me, help me. Tahukah Anda bahwa ketika kita berbicara orang yang terhilang, itu orang yang sedang berteriak Mayday, Mayday. Karena dia ada dalam kegelapan. Saudara, saya pernah bergumul gini. Dan itu yang salah satu membuat keluarga saya dulu tidak setuju saya sekolah teologi. Saya enggak pintar bergaul. Dan saya tidak malu mengakuinya. Saya tidak pintar ngomong. Kecuali memang diperlukan. Artinya kalau memang suruh ngajar saya bisa. Tapi ngomong yang apa kelak-kelok itu enggak bisa. Maka saya orang yang enggak bisa lobby. Enggak bisa. Jadi waktu saya mau sekolah teologi ya, keluarga saya bilang, salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya bilang gini, Sumardi, kamu enggak cocok jadi pendeta. Kau enggak pintar ngomong. Gimana kamu mau menginjili orang? Gimana mau mengunjungi orang? Itu yang disampaikan kepada saya. Tapi saudara, batasan kita jangan pernah menjadi alasan. Kelemahan kita jangan pernah menjadi alasan. Ada pengalaman sederhana saya memenangkan satu orang tanpa bicara. Saya sering main ke rumahnya. Ya, main. Kalau main jadi dia yang mulai ngomong, saya sahut, ngomong saya ya kemudian pergi. Orang dia belum percaya kan enggak berdoa ya. Dia sering main. Sampai satu ketika adiknya ngomong gini, Pak Sumardi, kakak saya pengen terima Yesus. Wah, saya langsung pergi ke rumahnya.
Saudara, saya berpikir, pokoknya hatimu ingin orang diselamatkan, Tuhan akan buka jalan. Amin, saudara. Hatimu itu ingin seseorang itu diselamatkan, siapapun itu. Bukan untuk popularitasmu, bukan. Kamu ingin dia diselamatkan, dimenangkan. Sudah, makanya salah satu yang saya selalu ajak kita, kalau ada orang-orang di sekitarmu, jangan pernah berhenti berdoa untuk dia, keselamatannya. Saya selalu percaya bahwa orang di sekitar kita ketika terus kita doakan, Tuhan buka cara untuk kita bisa sampaikan Injil kepadanya. Saudara, orang-orang yang terhilang itu orang yang sedang berteriak, dan Andalah yang bisa menolongnya. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 10? Tuhan katakan begini, mari kita baca bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudah, dalam artikel saya tuliskan sedikit di depan tuh, bagaimana menyelamatkan jiwa itu adalah seperti detak jantungnya Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta bukan untuk kesembuhan itu sendiri. Bahkan membuat orang lumpuh berjalan juga bukan untuk berjalan itu sendiri. Maka selalu dia katakan begini, imanmu yang telah menyelamatkan. Sekalipun ada beberapa kali yang dia bilang menyembuhkan, ada juga. Tetapi apa yang mau disampaikan? Kamu buta melihat itu penting, tapi keselamatanmu jauh lebih penting. Kamu lumpuh berjalan itu penting, tapi keselamatanmu jauh lebih penting daripada engkau bisa berjalan. Maka Tuhan selalu bilang, imanmu yang menyelamatkan engkau. Saudara, kalau Tuhan memiliki detak jantung menyelamatkan, di setiap aktivitas yang dikerjakan itu untuk tujuannya orang diselamatkan, semestinya saya dan saudara pun sama. Dalam beberapa Zoom saya selalu katakan begini, Zoom itu bukan hanya untuk mengisi-ngisi acara kita, bukan. Mau kelas teologi, mau PA, mau apa, bukan hanya untuk mengisi. Tapi sebenarnya untuk memperlengkapi bagaimana saudara bisa membawa orang kepada Kristus. Bukan hanya untuk kita sendiri, bukan. Ketika keselamatan menjadi detak jantung Tuhan, semestinya itu juga menjadi detak jantung kita. Ada satu cerita sederhana tentang mercusuar. Jadi di satu tempat di pantai yang agak rawan, sering terjadi kecelakaan. Ada tempat yang ya dikatakan masih sederhana. Tetapi di situ ada orang yang standby untuk memberi pertolongan ketika ada bahaya. Ada orang yang kapal kemudian bisa menyelamatkan orang lah. Jadi saudara, sekalipun tempatnya sangat sederhana, tapi ada banyak jiwa-jiwa tertolong oleh tim yang di situ dengan sukarela menyelamatkan orang-orang dalam kecelakaan itu di tepi pantai itu ya, biar saya mercusuar itu ya. Karena tempat ini begitu penting, akhirnya tempat itu dibangun yang bagus, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, kemudian disusun organisasinya yang bagus. Jadi lengkaplah dibanding yang awal-awal itu nggak ada apa-apa. Tetapi yang menjadi keanehan adalah ketika ada bahaya dan lain sebagainya. Dulu sebelum ada bangunan yang bagus, belum ada organisasi yang matang, itu langsung cepat datang ditolong orang. Tapi ketika bangunan sudah bagus, alat-alat lengkap,
organisasi kuat, ada orang dalam kecelakaan. Apa yang terjadi? Rapat dulu. Orang tidak ditolong. Dan ketika dibandingkan, sangat ironis. Sebelum dan sesudah dibangun, ternyata mercusuar itu jauh lebih berfungsi sebelum dibangun. Saudara, gereja kita kalau tidak menyelamatkan orang, kalau Kristus detak jantungnya menyelamatkan jiwa, menyelamatkan orang. Kalau gereja hanya sibuk aktivitas saja, tidak menyelamatkan orang, maka gereja kita mati. Sekali lagi saudara, jangan salah pahami. Aktivitas yang kita kerjakan bukan untuk aktivitas itu sendiri. Aktivitas yang saya dan saudara rencanakan itu untuk memperlengkapi saya dan saudara pergi. Bawa jiwa. Saudara-saudara, membawa jiwa tidak harus saudara pergi ke daerah-daerah terpencil. Enggak. Karena unreached people itu, orang yang belum terjangkau itu bukan orang-orang di pedalaman. Kadang unreached people itu justru ada di dekat kita. Saya suka katakan begini, apakah suami-suami pernah bertanya serius tentang keselamatan istrinya? Apakah istri-istri pernah bertanya serius tentang keselamatan suaminya? Tentu pertanyaannya harus dengan hikmat. Jangan pula pas lagi bertengkar, suami bertanya kepada istri, "Ma, apakah mama percaya kalau mama mati masuk surga?" Jangan pula ya. Nanti apa maksud papa ini ya? Atau sebaliknya. Lagi bertengkar, istrinya bertanya, "Pa, apakah papa sudah percaya kalau papa mati hari ini, papa masuk surga?" Ya jangan pula bertanya itu ya. Nanti bisa lain pikirannya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah serius bertanya keselamatan anak-anak? Saudara, jangan melihat anak-anak sekarang seperti anak-anak zaman kita ya. Jangan bapak-bapak ya. Zaman saya aja sudah tidak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang suruh nyanyi King Kong, malas mereka. Disangkanya mengejek. Kalau kita kan sedang dulu, King Kong badannya besar. Kalau sekarang mana suka anak-anak? Enggak suka. Anak-anak itu justru bisa penyembahan, udah bisa nyanyi. Anak-anak kecil. Termasuk anak-anak bisa bicara tentang keselamatan. Sampaikan. Saudara, untuk mengakhiri khotbah saya akan menutup dengan 2 cerita. Ada seorang dokter, ya, dokter hewan ya. Dia ketika di perjalanan dia menemukan seekor anjing yang kehujanan dan anjing itu dalam keadaan yang tidak sehat. Lalu anjing ini dibawa pulang, kemudian dirawatlah sampai anjing ini sehat dan dipelihara dengan baik, ya kan? Bersyukur dia ditemukan dokter ya. Kalau ditemukan yang lain bisa jadi saksang. Ya, ditemukan dokter ya, bersyukurlah rawat sehat. Ya kan? Nah, beberapa waktu kemudian pas hujan deras, dokter ini nggak tahu bahwa anjingnya keluar. Nah, tapi dia waktu udah apalah yang dia di pintu itu diokrek-okrek gitu ya, deg-deg gitu ya. Jadi dokter itu kaget, dia buka. Nah, waktu pas dia buka, ini anjing kehujanan. Yang anehnya dia bawa teman. Bawa anjing yang sakit. Ya. Jadi waktu lihat itu dokter ingat waktu dia bawa anjing itu. Karena dia bawa anjing itu ketika sakit. Jadi anjing itu bawa temannya yang sakit. Ya mungkin kalau bisa ngomong, "Dok, tolong dong dok," gitu. Jadi anjing aja yang ditolong bisa bawa orang lain supaya ditolong. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ini kisah nyata ya Bapak Ibu. Ada seorang misionaris dokter, atau dokter misionaris lah ya. Karena kalau OMF itu bermacam-macam profesi. Dulu pembimbing saya, mentor saya seorang misionaris, tapi dia dokter. Dia dulu pernah tugas di Tarutung gitu ya, dari New Zealand. Jadi
Saudara, dokter ini menyembuhkan orang yang agak tua lah ya, sudah tua yang kena apa? Dia mengalami kebutaan gitu ya, mengalami kebutaan. Kemudian kebutaan ini mungkin kan sebelum sekarang, kalau sekarang kan sudah bagus ya, pengobatan katarak itu udah gampang ya. Tapi masa itu belum. Jadi sebenarnya orang buta ini karena mungkin ada semacam katarak lah gitu, disembuhkan lah. Jadi cerita ini menjadi terkenal ketika beberapa waktu kemudian ya, di tempat dokter praktek itu, di rumah sakit itu kedatangan banyak orang buta. Sekitar 48 orang datang. Nah, ini yang membawa orang-orang buta ini orang yang disebutkan tadi. Dia bawa teman-temannya di daerah itu yang buta pergi ke dokter itu. Nah, ini yang membuat menarik karena jarak antara orang-orang buta itu yang 48 itu ratusan mil dari tempat dokter ini praktek. Orang buta ini begitu berkeinginan membawa orang buta yang lain karena dia merasakan sukacitanya. Matanya yang buta bisa melek. Maka dia ingin orang-orang buta yang lain bisa mengalami sukacita seperti dia. Nah, saya kira keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara tidak kalah jauh. Tidak kalah dengan sukacita orang yang buta melihat. Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara, apakah Anda tidak mau membagikan sukacita ini kepada orang lain? Bagikanlah. Anda mengalami sukacita. Apakah Anda ingin sukacita sendiri? Ya, memang kan orang suka gitu ya. Ini udah populer kata-kata ini. Susah kalau lihat orang senang. Senang kalau lihat orang susah. Rasain ya kamu masuk neraka, kamu rasain. Saya kira tidak itu kan. Saya ingin sukacita yang saya miliki, orang lain juga miliki. Keselamatan yang Bapak Ibu miliki, orang lain juga miliki. Jadi hari ini Tuhan nyatakan kepada kita dengan jelas. Salah satu tujuan kenapa Anda diselamatkan. Tuhan ingin melalui Anda orang lain diselamatkan. Jadi ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, jangan berhenti di situ. Tuhan, siapa yang saya harus bawa kepada Tuhan? Kita bawa. Pak, nggak tahu cara membawanya. Kenalan orang, jumpai saya, nanti saya ajak. Kita pergi sama-sama. Ada banyak orang yang Tuhan izinkan untuk dimenangkan. Saya melalui orang-orang. Kenalkan di awal. Kenal aja, nanti bisa membangun hubungan sendiri. Kenapa? Kita harus benar-benar menyampaikan kabar sukacita ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara. Ada banyak orang yang belum mendapatkan keselamatan, belum mengalaminya. Itu tugas saya dan saudara. Jangan diam saja. Jangan cukup puas untuk dirimu sendiri. Tuhan ingin engkau membawa orang lain kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Saya ingin engkau mengingat orang-orang di sekelilingmu. Mulai dari keluargamu. Apakah pasanganmu, anak-anakmu atau orang tuamu atau keluarga berikutnya? Adakah di antara mereka yang belum percaya Yesus? Yang belum mengalami keselamatan? Hari ini engkau ambil keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, tugas saya hanya Tuhan untuk membawa dia kepadamu. Tugas saya Tuhan untuk membawa dia kepada Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepadanya.
Saya mengajak engkau menyebut nama orang itu. Doakan di gereja ini. Tuhan, saya ingin memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Saya ingin membawa dia kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk contoh teladan dari Petrus dan Yohanes yang begitu berani bersaksi tentang Tuhan. Tuhan, tolong kami semua ada di tempat ini, supaya kami sendiri pun boleh mengalami keselamatan itu. Sehingga kami dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kami boleh memperkenalkan, memberitakan kabar keselamatan itu kepada yang lain. Beri kepada kami Tuhan keberanian dan terutama hati yang berbelas kasihan kepada orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dan yang memerintahkan kami untuk menjadi alat